Time is brain. Nah, pada pasien stroke, waktu adalah otak. Kenapa demikian? Karena semakin cepat kita mengenali gejala stroke dan membawa seseorang ke penanganan yang tepat, maka akan membantu orang tersebut untuk terhindar dari cacat permanen. Nah, apa itu stroke? Apa saja gejala-gejala stroke? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah stroke? Simak ya. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, buat kalian yang baru saja menemukan channel kesehatan saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, karena saya akan terus update mengenai kesehatan yang penting untuk kalian ketahui. Nah, yang sekarang saya mau membahas mengenai stroke. Nah, jadi stroke itu mudahnya kekurangan oksigen, karena kekurangan pasokan darah di otak kita. Nah, umumnya sekitar 85% itu dikarenakan adanya sumbatan. Nah, yang 15% itu dikarenakan adanya perdarahan otak. Yang berbahaya memang yang perdarahan otak ya. Jadi lebih mengakibatkan kematian dan juga resiko untuk kecacatan. Nah, apa saja faktor resiko stroke? Kita bahas satu-satu ya. Memang ada yang tidak dapat kita ubah seperti usia. Nah, semakin tua seseorang, maka resiko dia akan semakin meningkat ya. Nah, tapi ada juga yang kita bisa ubah. Ya, antara lain yang pertama harus kalian tahu adalah darah tinggi. Ya, kalian apakah sudah tahu berapa tekanan darah tinggi kalian? Orang muda pun bisa juga loh mengalami tekanan darah tinggi. Mungkin ada faktor genetik. Nah, jadi jangan lupa ya untuk cek tekanan darah tinggi kalian. Nah, ada studi yang menunjukkan pengurangan tekanan darah sebesar 5-6 mm Hg itu ternyata menurunkan resiko seseorang untuk terkena stroke ya. Nah, yang kedua adalah kencing manis atau diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini sendiri juga meningkatkan resiko terjadinya stroke sebanyak 2 kali lipat ya. Jadi buat kalian juga harus pastikan gula darah kalian dalam batas normal ya. Yang ketiga, kolesterol. Nah, pastikan kalian memiliki kadar kolesterol yang normal ya. Jangan berpikir, saya kan masih muda, pasti kolesterol saya oke. Belum tentu loh, karena bisa saja kalian memiliki faktor genetik orang tua dengan kadar kolesterol yang tinggi. Jadi pastikan saja apakah nilai kolesterol kalian normal atau tidak ya. Nah, yang keempat, merokok. Nah, jangan merokok ya, karena merokok itu ternyata meningkatkan resiko untuk terjadinya stroke. Ketika seseorang sudah berhenti merokok, maka faktor resiko stroke-nya pun berkurang. Nah, yang kelima, alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Memang ini yang harus dijauhi ya. Agama pun melarang untuk kita minum minuman beralkohol sampai mabuk-mabuk dan juga menggunakan obat-obat terlarang sampai kecanduan ya, karena itu juga sangat berbahaya. Yang keenam, itu adanya kelainan jantung. Jadi jantungnya itu tidak berdetak dengan sempurna. Jadi dinamakan atrial fibrillation, sehingga itu mengakibatkan munculnya emboli, bekuan darah yang bisa tiba-tiba menyumbat pembuluh darah di otak kita. Nah, yang ketujuh adanya kurang aktivitas dan pola makan yang tidak baik. Nah, kurang aktivitas ini tentu saja mengakibatkan banyak faktor seperti obesitas, darah tinggi, kencing manis itu juga sangat terkait ya. Dan juga pola makan itu juga sangat berhubungan erat. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya mengenai manfaat sayur dan buah-buahan. Jadi kalau kalian makannya sehat, banyak makan sayuran dan juga buah-buahan, resiko kalian untuk terkena darah tinggi, kencing manis, stroke itu jauh berkurang ya. Nah, sekarang
kita bahas mengenai gejala-gejala stroke. Jadi kalian bisa mengenali apa gejala-gejala stroke pada orang-orang yang kalian sayangi ya, sehingga kalian bisa cepat membawa mereka ke penanganan medis. Yang pertama B, jadi B ya. B itu untuk balance. Nah, jadi orangnya bisa tiba-tiba hilang keseimbangan. Nah, itu merupakan gejala stroke ya. Kemudian yang kedua I atau E ya. Nah, E ini singkatan untuk eye atau mata. Jadi adanya penglihatan double yang tiba-tiba pada seseorang itu bisa merupakan gejala stroke. Kemudian yang ketiga F. Nah, F ini untuk penanda untuk singkatan face atau muka. Nah, itu paling gampang dilihat. Mukanya itu akan mencong ya. Jadi kayak gini ya. Nah, jadi tiba-tiba orangnya bisa mencong satu sisi. Nah, kemudian A itu untuk arm. Nah, jadi adanya kelemahan pada salah satu tangan. Jadi kalian bisa meminta mereka untuk mengangkat tangan dua-dua. Nah, jika salah satu lebih rendah, itu berarti menandakan salah satu sisi lebih lemah dibanding sisi yang lainnya. Kemudian S itu untuk penanda speech ya. Jadi untuk bicara. Nah, bicaranya bisa tiba-tiba itu tidak nyambung atau tidak juga bicara dengan baik. Nah, itu bisa merupakan gejala stroke ya. Nah, yang terakhir itu T atau time. Nah, time itu untuk mengingatkan kita segera mencari bantuan jika kita menemukan hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi singkatannya adalah be fast. B E F A S T. Be fast ya. Jadi semakin cepat kalian mengenali seseorang dengan gejala stroke, cepat-cepatlah membawa orang tersebut ke penanganan medis. Karena dalam hitungan jam, jika stroke-nya iskemik atau stroke sumbatan, bisa dilakukan pemberian obat yang akan meluruhkan bekuan darah. Kemudian bisa juga dilakukan kateterisasi untuk menghancurkan bekuan tersebut ya. Nah, dan juga yang perlu kalian ketahui, ada yang namanya transient ischemic attack atau disingkat TIA. Nah, TIA ini juga merupakan mini stroke. Jadi TIA ini orang tersebut mengalami sumbatan, kemudian sumbatannya hilang dengan sendirinya. Nah, ini merupakan tanda-tanda bahwa orang tersebut ada pembuntuan dan juga bisa mengakibatkan stroke di kemudian hari, sehingga orang tersebut harus lebih berhati-hati jika sudah mengalami TIA ya. Harus ubah gaya hidup, harus kontrol rutin untuk cek laboratorium, dan juga minum obat-obatan tertentu. Oke, sekian info dari saya. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel saya supaya saya lebih lagi semangat untuk membagikan info-info kesehatan ke kalian.